Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, positivity sedang produktif. Wih, tapi menarik ya. Kenapa? Apa yang menyebabkan produktif? Ini menarik nih. Sebelumnya, halo, saya Jaka. Masih ditemani oleh eh, narasumber kita yang spesial, Mas Mufli. Iya, ya. 2 episode lalu masih dengan Mas Mufli. Ini episode berikutnya masih dengan Mas Mufli, Ya, tapi pembahasan kita akan lebih seru lagi. Nah, ini menarik nih. Kok ya. positivity dengan adanya tamu Mas Mufli jadi rajin? Nah, ini namanya ketularan bakat, Mas. Jadi buat teman-teman di 34 tema bakat di Talent Mapping yang tentu diteliti dan ditemukan oleh Gallup, ada bakat yang namanya achiever. Oh gitu. Iya, nah Apa achiever itu? ini adalah salah satu bakatnya Mas Mufli. Wih, Nah, orang-orang achiever buat teman-teman yang belum tahu dan kenal Talent Mapping, bakat mm. achiever ini orangnya senang kesibukan yang padat Wadah, wadah, wadah. alias kerja kerja kerja. Sehingga entah kenapa berada di samping Mas Mufli, walaupun bakat achiever saya lemah, Heeh. kayaknya saya kebawa. Saya ketularan. Aduh, Kok jadi pengen rajin luar gitu ya. Tapi biasa. di sisi lain memang karena podcast ini ngobrol Hmm, dan dorongan bakat saya communication kuat, ya, senang cerita, senang ngobrol. Jadi bawaannya rajin iya, jadi bakat buat betul. saya juga. Communication tadi Iya. ya, oke. Tapi sebenarnya berarti kalau kita sering ketemu, kadang-kadang kayaknya bisa ya Bisa ya? sampai 100 Tiap hari ya. episode. Tiap hari ngobrol Tiap aja. hari upload ya. Ngobrol kali Iya, iya. jalan-jalan gitu ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman oh iya, saya belum cerita ke Mas Mufli. Jadi Mm-mm. eh pendengar Positivity Podcast ini ada sapaannya. Oh gitu. Ada sapaan yang elegan, Ya. ada sapaan yang positivity Masya banget. Allah. Gimana itu? Ada yang agak elegan ya, Hmm? yang pakai maximizer, Ah. sapaannya sahabat sadar bakat. Waduh, Mau menarik. tahu yang agak positivity? Gimana gimana? Kalau yang agak positivity, Hmm. sahabat tahu diri. Ditemukan oleh Iya, Kang BP, iya, iya. sahabat positivity Ta- kita yang lain ya. Tapi kalau ada orang yang tahu bakatnya apa, tapi nggak mau tuh melepas karirnya, Wah, yang salah tempat. iya, salah tempat, namanya sabar Pak. Wah, Agak jebak saya. iya, bukan sadar bakat ya, Iya, tapi sabar Pak. sabar Pak. Baik. Nah, teman-teman, kalau di dua episode yang kemarin dengan Mas Hmm. Mufli, kita cerita tentang perjalanan karir sampai keputusan besarnya Mas Mufli Ya, ya. setelah 10 tahun berkarir sebagai ASN untuk Hmm. resign. Hmm. Di episode kali ini kita akan ambil angle yang lebih seru, lebih Wis, menarik karena nah ini beban nih, beban. sebenarnya mungkin kita kaitkan dulu ya. Ah, Setelah Mas Mufli resign dari ASN dengan semua alasan dan motivasinya kemarin, tujuannya kemarin, ah, ah. setelah resign nih ternyata ya tentu jadi praksis talent mapping ya. Iya, Salah satunya iya. penyuluhan anti korupsi masih Mm-mm, jalan, mm-mm, tapi ternyata membuka gerbang mm. terhadap curhatan-curhatan para ASN lain. Betul ya, Mas? Ini Ya, gimana nih? kurang lebih begitu. Gimana setelah resign kemudian kan Mas Mufli sering upload konten Mm-mm, cerita tentang mm-mm, pengalaman resignnya, mm-mm, mm-mm. terus tersebar kayaknya di seluruh ASN se-Indonesia ya. Minimal Kemenq lah, minimal Kemenq ya. Terakhir itu kayaknya podcast yang itu yang benar-benar ngomongin Risan itu 3.000-an lah Oh, penonton. penontonnya. Iya, ya Oke. kalau 3.000 ya 3.000-an saya asumsikan orang ya. Dan mungkin sekian persentase, Ya, 50% lebihnya tuh ya, ASN ya. ya 300 atau 30 gitu. Iya, iya, iya. Aduh. Nah itu, tapi bener ya, gimana ceritanya setelah resign, mungkin bisa dilanjutin dari Hmm, cerita kemarin hmm, juga, setelah resign, memutuskan resign meninggalkan karir yang tidak sesuai dengan bakatnya atau hmm, banyak bakat lemahnya di sana. hmm. Apa yang dilakukan kemudian kok sampai ketemu curhatan para ASN-ASN lain ini? Oh gitu. Jadi sebenarnya simpel. Jadi waktu pertama kali saya resign itu eh, teman-teman pada nanya di kantor ya, Hmm. circle-nya sedikit. Oke. Nanya apa sih alasannya kenapa kok resign, mau ngapain dan sebagainya. Sebenarnya itu sudah saya susun Iya. karena kan tuntutan istri waktu itu jelas Hmm. harus 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 tersusun Terencana lah rencana. gitu ya. Mau Ya ngapainnya. saya kan orangnya nggak gitu Pak, gitu. Nggak bisa merencanakan ke Apa depan. yang di depan mata? Iya, itu Gas gitu. bakat futuristik saya kan di bawah lemah, jadi Oke. kan nggak bisa ngawang-ngawang ini Terlalu jauh ya. ya terlalu jauh nggak bisa. Tapi tuntutan istri akhirnya saya petakan Hmm.
kebutuhan saya apa, saya punya apa, Mhm. saya mau ngapain dengan itu, dengan apa yang saya punya gitu ya. Oke, Ketika resign itu saya punya apa sih gitu. Nah, itu yang saya nanti optimalkan. baik. Nah, di saat itu banyak yang tanya sehingga kok enggak saya rekam aja ya. Maksudku kalau ada orang tanya tinggal kasih gitu ya. Biar gampang ya. Mm. Akhirnya bikin podcast namanya Usai Kerja di tempat saya pribadi. Jadi Oke. di tempat saya, Di channel di channel saya gitu ya. YouTube atau YouTube. YouTube? Oke. YouTube. Nah, saya jelasin tentang alasan saya, Oke. kemudian apa yang saya persiapkan Oke. gitu. Terus ternyata itu dilirik sama teman saya yang channel YouTube-nya lebih besar. Oke. ASN DJP juga, ASN Oke. ex Kemenkyu juga, yang sekarang berkutat di dunia hukum, terus bikin channel dan lebih besar, dan saya diundang ngobrol di Hmm. situ. Nah, di situ telah mulai dari situ kegaduhan. Oh iya. Yang 3.000 ditonton tuh yang ini ya? Ya, yang 3.000, yang di tempat saya 2.000-an lah. Saya Oh. pokoknya nggak tahu yang mana asalnya. Tiba-tiba dari sana, kemudian ngontak teman saya ngalihkan ke saya. Karena Oke. kan urusannya soal karir. Ya. Dia yang dia ketahui kan seputar dirinya sendiri dan dia lebih cenderung ke hukum. Ya. Tapi kalau saya kan memang karir setelah resign kan memang terkait pengembangan diri. Iya, Jadi pengembangan karir, pengembangan jadi manusia. memang diarahkan ke saya gitu. Oke. Nah, dari situ DM ada, WhatsApp langsung ada, baik dari teman-teman satu instansi, Iya. Maupun yang di luar ya, teman. lebih banyak. Oke. Jadi mulai dari Pemda, kemudian Pemda ada dokter kemarin, ada yang ke Oke. sini Kita banyak. sapa dulu ya. Kita Iya. sapa dulu karena mungkin mereka akan dengar Oh iya, ini. benar benar benar. Halo buat teman-teman yang sudah nonton Mas Mufli dari 2 konten sebelumnya. Ya. Mungkin mendengarkan ini juga. Dan mungkin yang baru dengar di Positivity, Mm-mm. you are not alone. Anda tidak sendirian Iya betul. yang mungkin sedang galau Mm. menghadapi quarter life crisis terkait karir terutama di ASN. Mm, Gitu ya. mm, Halo, mm, halo. mm, mm. Kita sapa dulu. Tapi mereka nggak yang milenial gitu ya. Oh, oke, sudah lewati fase quarter life lah ya. Jadi kalau yang menghubungi saya kebanyakan adalah di posisi di usia 30 sampai Oh, 45-an. yang penderitaannya udah saya koreksi. Yang perjalanannya sudah panjang gitu. Karena kalau saya dari perjalanan eh, karir saya sendiri Ya, sebelum usia 30 itu usia menikmati apa ya, pokoknya dapat duit, ya, nggak tahu mau kerja keras atau kerja pedih dan sebagainya, pokoknya dapat duit ya ya udah. nikmati aja Ya. gitu ya. Di saat 30 mulai Baru mikir-mikir. sadar ya? Iya, Baru mulai mulai mikir-mikir. Ya kalau mungkin kalau di konsep eh, jenjang masa fitrah manusia ya di saat itu kan untuk mempersiapkan ke 40 40. kematangannya Ya. itu ya. Jadi sama Allah itu dikasih Sudah kegalauan-kegalauan buat mulai disuruh disuruh mikir mikir. hidup sesungguhnya mau Betul. ngapain gitu ya. Ya. Jangan kerja toh. Hidup bukan buat uang toh. Ya, Oke. itu di situ tuh. Kira-kira apa yang bikin 2.000 3.000 orang itu kok tertarik banget sama obrolan itu? Eh Apa yang begitu kontroversial dari bahasan Mas Mufli ketika itu gitu? relate kali ya. Jadi Ah, satu mungkin relate. Mungkin dari 3.000 itu beberapa menginginkan melakukan hal yang sebenarnya sama. punya Iya, keinginan yang sama. iya, tapi mereka kan eh, bisa jadi mereka tidak pernah punya pandangan, Hmm, tidak pernah punya referensi gimana sih perjalanan orang yang dari yang tadinya berbondong-bondong melamar pekerjaan yang ya, gajinya tetap, maksudnya berpenghasilan ya, tetap, ada kemudian pensiunnya, ada pensiunnya, enak lah ya ya, gitu ya, nggak mungkin rugi juga, nggak mungkin dipecat juga susah gitu ya. ya. Eh, ya bener. Kalau perusahaan swasta kan mudah aja ya, tapi kalau Kinerja jelek, kinerja jelek ambil gitu. Tapi ya, kalau di ASN susah Pak gitu. ya, ya. Bahkan melanggar aja susah. Job security-nya tuh maksimum lah ya. Maksimum. Nah, sekuritas itulah yang menyebabkan orang tidak enggan untuk bukan enggan ya, tapi berpikir ulang apa ini saya salah atau Ya, enggak memutuskan ini gitu. ini saya nggak sih kalau saya tinggalkan ini gitu ya. Iya. Oh iya, Oh ya, Masya terima kasih Allah. banyak. Ya, Luar biasa. terima kasih. Wah, teman-teman, Iya. terutama yang menonton video ya, Iya. kami ini tag-nya di cafe ya, di restoran. Jadi ada makanan datang. Lengkap. Ya, Lengkap. terima kasih Terima kasih banyak, banyak. Mas. Iya.
Ya. Ini kafenya spesial ya. Yang nganterin makanannya, wah ini spesial banget lah untuk yang tahu-tahu aja. Mudah-mudahan ilmu saya gak rontok ini. Ini ada istilah Aduh, sekarang tuh ITTA yang apa itu? tahu-tahu aja. Iya yang Jadi kalau tahu aja. pendengar Positivity Podcast ada yang familiar dengan suara barusan, Iya, sudah jelas ini iya. bukan waiter dari restoran ini. Silakan tebak suara siapakah itu, terutama yang dengarnya audio ya. Iya. Kalau di video nontonnya ini kelihatan siapa barusan. Atau mau di-cut aja di bagian itu? Oh, jangan-jangan. Enggak ya? Ice breaking. Iya, iya benar. Barusan itu ice breaking dan yang melakukan orang yang Betul. sebenarnya jarang sekali melakukan ice breaking. Iya. Suatu saat boleh ya, Iya, ditampilkan di pelatihan-pelatihan berikutnya iya, ya. iya. Lanjut lagi. Ya, Jadi, oh ternyata job security itu yang membuat orang betul. tuh paling enggan atau Ya, ekstrimnya nggak berani ya, untuk ngambil keputusan besar, walaupun dia ngerasa sebenarnya iya. sudah Berpikiran stres, hal nggak yang sama. cocok dan Hmm, gelisah soal karirnya betul. sebagai ASN ini. Oke. Iya, ASN itu eh apa ya? Ya di satu sisi keamanan sekuritasnya job security-nya tinggi. Ya, Nah, dia nggak akan banyak goyang gitu ya. Bagaimanapun perekonomian negara nggak ada nggak ada nggak ada nggak istilah. ada istilahnya gagal bayar buat ASN. Ya, Tapi kalau mungkin dikurangi pernah ada. oke. Tapi gagal bayar jarang gitu ya. Hmm. Tapi yang itulah yang menyebabkan mereka akhirnya juga merasa apa ya berhutang atau malah semacam kayak konsekuensi. Ya inilah yang saya dapatkan sehingga saya harus manut-manut ikut-ikut aja ya manut-manut aja. Menikmati penderitaan yang ada. eh, Istilah birokrasinya adalah loyal terhadap segala keputusan Baik. apapun tugasnya Positif sekali ya. ya Luar apapun biasa. tugasnya siap menerima dan mengerjakan dengan Ya, tuntas karena gitu. semua privilege atau fasilitas yang diterima. Iya, Jadi ya udahlah, iya. kalaupun kamu nggak enjoy, nggak Sebentar. nyaman kerjanya. Ada salah pesanan, Pak? Oh, Oh iya iya. terima kasih. Terima kasih. Ya, Ini cuma 3 menit tadi ya dan belum sempat kasih. jadi podcast ini kayaknya banyak Iya gini ya. iya. Baru kali ini Banyak yuk. Baru kali intermezzonya. ini Ya, yuk. mudah-mudahan yang dengerin audio nggak terganggu ya. Eh, saya agak menyesal sebenarnya. Iya, padahal kita belum makan kok udah diangkat Iya. makanannya. Ya Ya, Allah. oke, oke. Oke. Jadi karena justru fasilitas itu yang membuat kayaknya ini jadi zona nyaman Ya. dan enggan untuk mengambil keputusan untuk resign walaupun Hmm. ngerasa nggak nyaman. Dan pembenarannya adalah ya udahlah, toh saya Iya, dapat fasilitas betul. pensiun, ya Betul. gaji yang lumayan, Iya. stabilitas. Mm-mm. Jadi kalaupun memang nggak enjoy, merasa stres, ya udahlah itu konsekuensinya gitu. Itu Nah, kebenarannya itu ya. dan Jadi yang pembenaran. terakhir terakhir dan banyak banget ini ada 2 atau 3 orang dan itu yang Ini saya yang alami kontak langsung DM kontak atau langsung ya ya. yang kontak langsung kepada saya itu masalah apakah saya ketika resign si ASN ini resign saya itu kufur nikmat. Nah, kufur Ah, nikmat tuh meninggalkan nikmat. Udah dikasih gaji, orang lain kesusahan, kita sudah enak. Ya, maksudnya kenapa kok meninggalkan kenikmatan itu? Jadi oke. kayak kurang bersyukur gitu. Itu ada 3 orang hampir bebarengan ini. Dan Iya. saya ingat-ingat juga. Dan kayaknya nggak cuma 3 orang yang membayangkan ini tuh kalau saya tinggalkan jadinya kurang bersyukur atau enggak ya. Iya. Oke, oke, oke. Nah itu pernah saya rasakan juga ketika pandemi itu ya saya pernah cerita ya Ya, kemarin bahwa kok saya ngerasa kufur nikmat tapi ya ternyata saya justru malah kalau kalau nggak melakukan ya, aktivitas produktif bermanfaat buat orang lain sesuai dengan karakter diri saya bakat saya itu juga malah justru itu yang kufur nikmat iya. menurut saya. Nah ini mungkin relate juga dengan cerita saya ya, walaupun saya karirnya kan di Ya corporate ya. gimana? Nah, saya ngerasa setelah ya hampir 10 tahun berkarir Mm, dan selalu aman dengan gaji di tanggal 25 atau di awal bulan mm, gitu ya. Saya justru ngerasa yang bikin saya gelisah ketika itu kok saya kayaknya berdoanya jadi kurang kurang berharap ya dan kurang pasrah. harapannya Mm, malah digantungkan pada adalah tenang ada iya betul gaji. betul. Jadi sebenarnya counternya sih salah satunya ya Iya. terkait saya ini kufur nikmat atau enggak. Coba dicek juga tuh. Kalau saya yang saya rasakan dulu ya, yang jadi motivasi saya Mm, juga buat resign dari karir korporat saya mm, ingin merasakan kembali doa yang penuh harap
terhadap rezeki yang memang saya gantungkan pada Tuhan aja gitu. Oke, menarik. Karena ya Menarik. harapan terhadap gaji itu membuat kering Betul, sekali betul, kehidupan spiritual kita. betul, Waduh, ini jadi agak dalam nih. betul. Mau Eh, manjangin jenggot juga? waduh. Tapi ya, saya ngerasa Ya, relate-nya ke situ sih. Justru betul. sebaliknya, nikmat berupa gaji tadi itu benar membuat kita makin bagus. Ah, Tanda-tandanya gini, makin buat kita jadi lebih deket. taat nggak, Ya, betul, lebih rajin ibadah betul, nggak, betul. lebih mungkin juga eh, baik sikapnya sama keluarga nggak. Iya, Kalau ternyata gaji bulanan ini malah, kalau istilah saya bikin makin kering, betul. jangan-jangan ini Itu bukan bukan nikmat. nikmat. Nah, Betul kan? Ya, betul, itu nggak sih? betul. Jadi memang nikmat itu kan Allah datangkan ke kita agar kita semakin bersyukur dan semakin mendekatkan diri beribadah Ya, dengan baik gitu ya. Ketika mensyukuri sadar betul bahwa apa yang kita terima tuh dari Allah iya, gitu. Tapi kadang-kadang juga gitu. Oh, karena sudah rutin, kemudian apalagi ada jaminan gitu iya, ya. Jadi merasa bahwa itu bukan dari Allah. iya. Nah, ini Tuh susah. ada istilah kerennya anak Jaksel itu Waduh. take it for granted. Waduh, jadi Waduh. ya udah kita terima, tapi nerimanya tuh nggak, justru menganggap itu nikmat gitu, menganggap itu Oke. rutinitas biasa yang Mm-mm. datang setiap bulan, Mm-mm. malah nggak ada bersyukurnya, Mm-mm. malah ngerasa itu tuh ya udah itu mah karena kerja keras saya aja Iya. gitu. Nah, itu juga susah salah itu. Iya kan? Jadi jadi kayak semacam semacam kita tuh punya keahlian, orang datang ke kita, kemudian orang hire kita, kemudian ya semacam itulah. Itu seolah-olah cuman kita aja loh yang Iya, bisa karena kemampuan kita, karena keahlian kita. Padahal kalau Tuhan itu ngasih kita sakit, ya sudah nggak kerja loh. betul. Terus tiba-tiba ya itu dengan mudah loh, Iya. tiba-tiba kita dapat musibah, Nah, ini menarik ya, sudah habis. bahwa ternyata kalau ketika kerja kita ngerasa nikmat itu bentuknya cuma gaji, Iya. yang katanya kalau kita resign kita nggak bersyukur sama gajinya, Hmm. padahal di saat yang sama kita tidak mensyukuri nikmat-nikmat luar Ya, biasa lain iya, yang tidak betul, kita sadari ya, betul, sehatnya, betul, keluarganya. betul. Dan itulah yang membuat eh rezeki kono kata rezeki, Mm, definisi rezeki hanya sesempit uang. gaji, Mm-mm, iya, betul, betul, sesempit itu. Jadi iya. ketika orang kehilangan uang, seolah-olah sudah hilang semua nikmat. Oke, Ah, jadi menarik ya. pertanyaan buat Oke. teman-teman yang mendengarkan, yakin sekarang sudah bersyukur? Iya, iya, iya. Yakin sekarang sudah Nah, mensyukuri semua nikmat? iya, iya. Jangan-jangan Iya. gitu ya. Itu Malah. juga waktu Ramadan juga saya menjajal. Jadi saya Hmm. cerita ke teman sesama praktisi juga bahwa di Ramadan itu saya nggak ambil job keluar Hmm. dan praktis ya sebenarnya penghasilan hampir nggak ada Ya. gitu. Jadi ya konsultasi-konsultasi Hmm, hmm, yang hmm. biasa gitu ya. Nah, praktis nggak keluar rumah, tapi itu saya memang sudah niatkan. Jadi Hmm. saya sudah bilang istri kita mau sekitar fokus aja di ibadah gitu ya. Ya, oke, Kapan oke. lagi kita nggak pernah merasakan Ramadan yang seperti ini. Hmm. Jadi makanya Oh, ini Ramadan pertama full setelah resign? iya, Oh, iya. oke. Jadi ya nikmati ibadah dan sebagainya. Dan benar-benar si Allah kasih nikmat ibadah itu tidak ada duit gitu. Hmm. Artinya ya beneran. Ini mau cerita sedih apa? Jadinya Ini orang malah jadi termotivasi ya harusnya ya. jadinya malah loh kok nggak ada duit ya, tapi beneran nggak ada duit, tapi di situ bukan rezeki itu tentang ketenangan. Hmm. Saya tuh akhirnya karena nggak ada duit ya sudah doanya tuh bener-bener khusyuk, bener-bener Oke. Bener-bener nyaman. berharap. Iya, saya tuh bener, saya tuh nggak punya siapa-siapa ya Allah, Hmm. saya tuh nggak punya siapa, cuman saya gantungannya ke dirimu, tolong gitu, tolong itu nggak pernah saya lakukan sebelumnya. Wah, Sesombong itu saya. nggak pernah merasa Iya, berharap itu ya. iya. Jadi nggak Uh. sepernah sehamba itu. Dicoba deh. Waduh, teman-teman, untuk yang mendengarkan, kalau dulu pernah ada momen di mana teman-teman tuh berdoa yang doanya, aduh saking dalamnya tuh nggak kerasa air mata menetes, begitu berharap, Ya. permintaannya itu benar-benar, aduh, eh, dengan penuh kerendahan Mm-mm. hati terhadap Sang Pencipta. Coba dicek
terakhir kali kapan ngerasa Iya, gitu ya. iya. Karena jangan-jangan Mm-mm. ya karena yang kita bilang nikmat-nikmat tadi, Mm-mm. justru kita ngerasa atau nggak pernah lagi dapat rasa berharap dan Mm-mm. momen seperti itu ya. Mm-mm. Mm-mm. Dan sebenarnya kalau dirunut lagi, kalau teman-teman yang saya cerita ke saya, Mm-mm. curhat ke saya yang tadi di awal itu, rata-rata kan memang banyak banyak problem ya yang Ya. diamati. Mutasi mutasi kerja yang tidak sesuai, promosi yang tidak sesuai, Hmm. karir yang tidak mungkin tidak jelas, lain sebagainya, dan banyak hal yang ternyata eh, meskipun ada sekuritas terhadap jaminan gaji, tapi mereka tetap aja punya masalah. Dan saya rasa hal-hal seperti itu yang teman-teman ceritakan kepada saya dan mungkin mintakan solusi gitu ya, itu sebenarnya kembali lagi ke situ. Siapa tahu kita jangan-jangan selama ini salah berharap sehingga Mm-mm. ketika tidak sesuai dengan ekspektasi, misalnya kan kita bekerja tuh, Ya. kita bekerjanya 100%, tapi ternyata yang kita dapatkan Tidak sesuai dengan ya harapan kita. 70%. Iya. Kita tidak mensyukuri 30% itu dengan hal Ah, yang lain gitu loh. iya. Jadi Allah itu akan memberikan sesuai dengan apa yang prasangka hambanya, apa yang yang hambanya kerjakan gitu kan. Iya. Jadi kalau misalkan ternyata di dunia ya secara kasat mata itu kita cuma menerima sedikit, kok cuma segini gitu ya. Tapi kan banyak hal lain. Anak gak sakit itu rezeki. Iya. Oh gimana coba biaya inap dan sebagainya kalau Iya. di rumah sakit. Betul. Nah itu kan hal-hal yang tidak kita pernah Dan sadari. biasanya nggak pernah disyukuri tuh. Ya, jangan-jangan masalah yang teman-teman ceritakan itu ya cuman sekedar kayak gitu. Oh, kita lupa bersyukur. Akhirnya semacam seolah-olah tuh kayak kemelut, galau dan sebagainya. Ya, karena itu saya juga ngalamin. Mm-mm. Jadi hal-hal seperti itu juga saya alamin, yang kegalauan itu, kemudian keresahan itu, yang merasa dijolimi Iya. gitu. Tapi berarti ya Mas, sebenarnya orang nih untuk melihat ya karirnya, hidupnya, dan Mm-mm. untuk ngambil keputusan besar untuk resign ini juga harus dengan kacamata yang jernih dan benar Ya, ya. ya. Kalau niatnya yang lebih kaya Banyak sih, banyak, banyak. Ya, dan lebih kaya bisa banyak. jadi malah Iya, makin makin nanti akan ada hal kayak saya nyesel gitu. iya ada penyesalan ketika ngambil keputusan ini ya. Iya, Ta- Hmm. saya tuh niat resign pertama, satu, memastikan bahwa semua dari peran kami di keluarga, saya, anak-anak istri itu semuanya bisa memberikan manfaat Ya. melalui apa? Pendidikan yang benar. Hmm. Jadi benar itu artinya saya benar-benar memilih pendidikan anak-anak dan Iya. sebagainya, termasuk istri, karena istri juga merasa bahwa saya kurang mendidik gitu ya. Hmm. Saya kurang menjamin bahwa ada pendidikan itu, wah, kalau pendidikan dan asupan pengembangan mereka kurang, pengembangan diri mereka kurang, termasuk rohaninya, Iya. soal agama, ya jangan-jangan nanti apa yang saya cita-citakan untuk bermanfaat semuanya itu nggak ada, sehingga sehingga ya menurut saya kalau soal sekedar duit gitu ya, Iya. ya stres gitu ya, Iya. apa yang kok nggak sesuai dengan ekspektasi dan Iya. sebagainya gitu. Ini saya jadi tersenggol juga nih. Kenapa tuh? Iya, karena ya saya kan juga seorang suami, seorang ayah. Oke. Ini menarik, ini agak lebih luas lagi nih. Wahai para ayah yang merasa sudah menunaikan tugasnya dengan bawa Iya, gaji setiap bulan, iya. apakah Anda benar-benar sudah melakukan tugas Tugasnya, utama Anda ya, iya. tadi mendidik istri, anak, Ada tugas yang memastikan mereka berkembang. itu tuh sebenarnya tugas yang benar-benar mengingat dan tertancap ke saya tuh menyelamatkan keluarga dari siksa api neraka. Hmm. Loh, kan saya aja nggak tahu, Pak. Saya nggak tahu loh masuk neraka atau surga. Saya aja nggak jamin bisa saya Iya, selamat. ini Apalagi saya harus menjamin, memastikan. memastikan bahwa anak-anak dan istri saya itu dalam kondisi Aduh. selamat dari siksa api neraka. Teman-teman, ini positivity-nya spesial Ramadan ya. Ini kalau teman-teman positivity, pendengar positivity, teman-teman sadar bakat mendengarkan sesi ini tamunya lagi Agak Ustadz. lain. Padahal Sudah bukan sebelum Mas Mufli, tapi Ustadz Mufli. Masya Allah. Jadi, Kemarin nggak gitu ya? dan ini juga bawaan bakat.
gitu ya, Gimana? bawaan Kok bakat, bisa? bawaan value, bawaan nilai-nilai Oh gitu iya ya. iya iya. Ada bakat connectedness toh Ada. yang melihat Lima semuanya di atas. ya Ya betul. bukan berarti yang connectedness lemah, berarti tidak spiritual ya. Eh, Cuma eh, dari cerita Mas Mufli tadi ya balik lagi tadi ya, ternyata resign pun nggak bisa sekedar resign ya, dengan alasan yang salah ya. ya, betul Gitu. Harus betul. jelas juga nih alasannya Iya apa, tujuannya apa. betul. Nah, pertanyaan berikutnya kan tadi orang tuh ya terjebak di kegalauan ini. Mm-mm. Eh, pengen resign, tapi sayang Mm-mm. job security-nya, Iya jaminan pensiunnya. iya. Eh, pertanyaannya adalah sebenarnya apa dulu sih yang perlu untuk mendapatkan keberanian itu, untuk mendapatkan Oke. keyakinan itu, orang tuh harus mulai dari mana? Karena mungkin orang tuh bingung juga Mm. setelah resign ngapain. Oke Setelah resign tuh prioritas saya apa? oke. Apalagi kalau yang nggak ya belum jelas rencana itu, ujung-ujungnya kan gimana caranya saya bisa dapat gaji Mm-mm. atau bisa dapat pemasukan minimal Mm-mm. sama dengan kerja Mm-mm. saya sekarang. Iya Orientasinya malah ke situ kan, dan itu iya mungkin akan nambah kepusingan baru. betul Nah, betul. orang tuh harus mulai dari mana Mm-mm. agar tadi alasan resignnya, niat resignnya, tujuan resignnya tuh tepat gitu, Oke. dan nggak malah terjebak di tadi ya Mm-mm. keputusan resign dengan alasan yang salah dan Mm. malah akhirnya ngerasa ya kenapa ya saya resign. Mm. Itu kan yang tadi kita bahas Iya ya, iya bahwa iya kalau alasannya salah iya. keluarnya begitu tuh Betul gitu. betul. Mulai dari mana? Mulai dari kita mempertanyakan dengan kata kalimat kata tanya why. Hmm, Kenapa saya hari ini bekerja untuk dapat uang? ya, Kenapa saya perlu uang? hmm, Oh, untuk apa sih uang itu? Oh, untuk kebutuhan sehari-hari. Kenapa harus ada kebutuhan sehari-hari? Karena anak istri mau makan, kemudian sebagainya. Kan ujung-ujungnya nanti kenapa harus begini? Kenapa begini? Oh, ujung-ujungnya nanti kan mereka akan kita dalam keluarga itu dalam konteks menafkahi atau menghasilkan mendapatkan penghasilan itu ya ujung-ujungnya kan nanti akan memperlancar ibadah kita. ah, Ya kita sehat, kita butuh makan ya sehat untuk ini kita berpendidikan tinggi ya untuk nanti ke depannya juga untuk mengamalkan ya. ilmu dan Dan sebagainya. balik lagi ke ultimate goalsnya sama-sama selamat Iya, dari betul. api neraka tadi Nah, ya. jadi sampai ketemu why-nya, sampai sampai ketemu why-nya ke dalam dan itu akhirnya misalkan kalau itu kan dari sisi kita melihat dari sisi luar ya, maksudnya eh, kenapa mulai dari gaji dan sebagainya. Kemudian ke dalam diri kita juga menanyakan. Saya tuh kan kemarin sempat saya ceritakan ya, saya tuh sering menanyakan kenapa sih saya bolak-balik Ciputat sama Jaksel itu 1,5 jam tiap hari gitu. Hmm, 2,5 jam bahkan kalau sama pagi. iya, Nah, ngapain saya ini? Oh, untuk bekerja dan sebagainya. Nah, terus kembali lagi ke saya ini sebenarnya siapa? Kenapa saya bekerja ini? Mengapa saya bekerja di Kementerian Keuangan? Oh, karena STAN. Sebenarnya eh, terus ditanyakan lagi, sebenarnya itu sesuai nggak dengan diri saya? Saya itu optimal nggak di situ? Saya itu merasa berkembang nggak, merasa berkontribusi nggak, merasa bermanfaat nggak gitu. Jangan-jangan kalau nanti ketika kita kita ya kita kan nggak tahu ya iya, meninggalnya kapan, jadi nggak sempat berkontribusi, udah habis gitu ya. iya. Itu kan wah Dan pas habis ini, pas lagi ngedumel dengan karir, pas lagi ngerasa itu dia, ya tidak maksimal berkontribusi iya itu dia. Jadi gitu. di perjalanan itu kan eh, mikir terus tuh. Ya, Jadi ya, kalau ya, tiba-tiba saya kenapa-napa di jalan, ya memang istri terjamin ada pensiunan dan sebagainya. Tapi kan akhirnya saya tidak bisa memastikan juga mereka selamat ya, dari siksa api neraka dan ya. sebagainya. Itu dia yang saya pikirkan sampai sejauh ya sampai mengapa saya harus bekerja sini, mengapa saya tidak bekerja di yang saya sukain. Iya. Sampai akhirnya memilih punya keberanian itu ya karena semua itu ditanyakan lagi kepada Ah, diri kita. Jadi semacam reflektif ya, baik. gitu. Nah, jadi teman-teman kayaknya sih memang ya untuk menemukan alasan yang tepat, Mm-mm, kemudian untuk jadi landasan membangun keyakinan yang kuat untuk mm-mm, bisa menjalani hidup sepenuhnya dengan potensi kita, mm-mm.
ya memang harus meluangkan waktu ya Betul, untuk betul, menanyakan hal-hal penting betul. dalam hidup ini. Iya. Jadi Kak, jangan sampai kita tuh semacam kayak robot gitu aja Ya, ya. Jadi itu ya kata cuman yang pas banget. ya Jadi robot. Atau ada istilah lain? Jadi zombie. udah karena kalau nggak gitu ya kita kan manusia diberikan akal. Ya, Ya kalau kita nggak pernah menanyakan soal pertanyaan-pertanyaan reflektif seperti itu, kayak kita kan nggak memanfaatkan akal kita. betul. Apa Ya, bedanya kita dengan sapi? mm, jadi pertanyaan itu muncul ketika ya 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 itu karena usia 30-40 itu Iya. ya sebenarnya mungkin setiap orang ya. Mm. Kang Jaka kau ngerasain nggak di usia segitu? Iya, mulai ada ya gitu ya. Eh, Iya, apa saya mau gini-gini iya terus? gitu kan. Apa begini-gini terus? Apa kayak saya tuh kerja nggak kayak wah gitu Iya, ya. iya, iya. Apa kayak merasa orang itu berterima kasih ke saya tuh atau mengapresiasi ini bakat signifikan ya. Tapi saya melihat dari bakat signifikan saya itu merasa bahwa saya bisa memberikan manfaat kepada orang lain Iya. dan mereka itu dengan tulus menyampaikan terima kasihnya dan itu kebanggaan luar biasa. Nah, ini saya jadi ingin mencoba memberikan satu pertanyaan reflektif yang eh, guru kita sering tanyakan ya, Ah, Kang Firman. ya, Teman-teman nih, coba deh satu pertanyaan ini direnungkan. Sebentar aja nih, sambil dengar podcast ini boleh di ya. pause dulu, dipikirin dulu. Kalau semua sumber daya itu tersedia, Mm-mm, teman-teman nggak harus nyari gaji, mm-mm, teman-teman nggak harus ngumpulin kekayaan atau aset, ya, teman-teman dapat dukungan dari semua orang yang penting dalam hidup teman-teman, istri, ya. anak, orang tua, keluarga, untuk bisa melakukan apa saja yang benar-benar teman-teman inginkan. Mm. Sebenarnya apa sih yang benar-benar teman-teman ingin lakukan Ah, dalam hidup ini? iya, betul, Oh. Nah, betul. silakan di pause dulu deh Iya, podcast ini, mm-mm, terus dijawab. iya, betul, Nah, ini mungkin salah satunya pertanyaan-pertanyaan seperti itu kan ya, Mas? betul, betul, betul. Yang Jadi, harus ditanyakan dan bisa ya, coba mm-mm, kita jawab lah. mm-mm, mm-mm. Apa yang ingin kita lakukan ya dengan Iya, apa yang sudah kita punya gitu iya. ya. Jadi bayangkan kalau semua tuh sudah terpenuhi, Iya, semua sumber daya mm, tersedia, semua orang mendukung dalam mm-mm, hidup kita. Yang sebenar-benarnya ingin kita lakukan dalam hidup ini itu apa gitu ya. mm. Jangan-jangan bukan rutinitas sehari-hari Ah, kita ya itu, gitu ya. betul. Nah, teman-teman, eh mungkin tuh penutup dulu kali ya sesi ini di edisi ini di Iya. episode ini. Tapi sebentar, saya Ya, tambahin dulu. monggo monggo. Jadi itu pertanyaan itulah yang nantinya bagi saya pribadi itu menjadi jawaban bagaimana saya mendapatkan rezeki atau kalau mungkin diartikan sesempit uang Ah, itu. Jadi saya mengenali benar-benar di ketika mempersiapkan resign itu saya mengenali betul apa yang saya miliki, hmm, dukungan apa yang saya punya, relasi-relasi dari misalkan keluarga, teman dan sebagainya itu benar-benar saya saya petakan sebagai sumber daya oke. dan saya sudah memetakan itu juga setiap sumber daya yang saya rinci itu saya mau ngapain sehingga saya bisa memberikan dampak dan manfaat ke situ. Kita nggak ngomongin uang dulu Ya, gitu, tapi pokoknya dari setiap eh, sumber daya itu jangan sampai istilahnya mubazir, nggak hmm, diapa-apain. iya, iya, iya. Jangan-jangan disitulah Ah, letak duitnya dan iya, rezekinya. Dan itu saya lakukan. Contohnya IG saya. iya. Meskipun ya followernya 3, sekian cuman gitu, Banyak, Mas. nggak mungkin. Karena itu stuck ya. Tapi ternyata dari situ saya berbagi dan sebagainya. Oke. Ternyata ada yang Iya, iya. nge-hire saya gitu loh. Menarik. Cuman dari IG, belum lagi yang Iya. lain-lain. Nah, ini jadi penting nih teman-teman. Teman-teman yang masih ngerasa ragu untuk Mm-mm. mengambil keputusan penting, menemukan karir yang lebih mengaktualisasikan potensi terbaik teman-teman. Mm. Pertanyaannya adalah, apakah jangan-jangan saat ini tuh teman-teman kufur nikmat karena tidak memanfaatkan semua anugerah Bener termasuk sih. bakat dan potensi yang Ah, ada? iya iya. Jangan-jangan justru sekarang ini teman-teman tuh dapat tugas yang
tidak mensyukuri sepenuhnya Astagfirullah. semua nikmat yang teman-teman miliki berupa bakat, Ya, ya, potensi dan seterusnya gitu ya, ya. ya. Justru ketika teman-teman berusaha tadi menanyakan pertanyaan-pertanyaan reflektif dan penting dalam hidup teman-teman, Mm-mm. justru itu membawa teman-teman bisa mensyukuri nikmat dalam bentuk Betul, anugerah bakat, betul, potensi dengan memaksimalkan, memanfaatkan itu untuk betul, bermanfaat buat banyak orang. betul. Dan sebenarnya ketika itu dilakukan itu jadi sumber rezeki juga Mm-mm, ya, mm-mm. gitu. Dan itu terbukti. Oke. Dan saya Jadi masih makin sibuk ya denger-denger ya. asli. Dan itu belum saya optimalkan. Oke. Saya karena curhatan banyak, saya sebenarnya punya bikin akun baru. Eh, Apa namanya? nantilah kalau Biar pada follow. ya justru itu. Justru jangan follow dulu. Takutnya malah makin sibuk. Gak kepegang. Gak apa-apa, dari sini aja kontak saya gak apa-apa. Iya, iya. Tapi jadi punya akun dan itu kayaknya sudah mau besar gitu. Cuman saya, aduh, jangan ngepost lagi deh gitu. Karena Kalau ada yang mau tahu, DM Mas Mufli ya. Itu sebenarnya jalur VIP untuk dapat konsultasi mempersiapkan resign dari Mas Mufli. ya, Ini info-info rahasia aja. itu jadi saya merasa ya dengan Ah, memanfaatkan seperti itu terus itu aja belum belum teroptimalkan iya, ya kalau benar-benar dioptimalkan kita fokus ke situ iya, iya. wah Jadi dengan mengenali diri, bakat, potensi, dan punya niat memanfaatkan itu sebesar mungkin, ya justru sumber daya, kesempatan tuh semakin berlimpah berlimpah, semakin iya banyak, bahkan betul datang sendiri gitu ya. betul Oke. betul betul Masya Allah Nah, ini kayaknya cobain ya. Oke. Teman-teman, ini episode ini tadi ya spesial habis Ramadan kayaknya tadi ya. di masjid loh Agak dalam tapi mudah-mudahan ya edisi ini justru tadi ya mengajak teman-teman mulai melakukan refleksi mm, dan membangun keyakinan untuk mensyukuri nikmat bakat potensi yang teman-teman miliki ya dengan kontribusi yang lebih maksimal mm, pada jalan karir yang lebih besar manfaatnya mm. gitu ya. Terima kasih Mas Mufli Terima kasih untuk banyak Kang episode ini. Kakak ada Eh, lagi nggak ini Kayaknya sih masih banyak ya yang bisa dibahas dan karena kalau lagi rajin kita gas. ya 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 Oke, oke. ya Sementara kita cukupkan dulu untuk episode betul ini. ya Teman-teman Oke. sadar bakat, Mm. teman-teman mendengar podcast Positivity. Sampai ketemu di episode berikutnya. Terima Terima kasih. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.